Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Al-Farizi dari Prodi Informatika. Ingin mempresentasikan tentang materi ke-12, yaitu internet dan komputasi awan. Pada bagian pertama yaitu pengertian internet. Pengertian internet ada dua di sini. Kepanjangan dari internet tersebut adalah international networking. Yang pertama, pengertian itu adalah merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Selain itu, pengertian dari internet ada itu sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Selanjutnya itu ada sejarah internet. Internet itu pertama pada Departemen Pertahanan Amerika membentuk suatu jaringan komputer yang disebut ARPANET untuk memungkinkan personel militer dan peneliti sipil bertukar informasi yang berkaitan dengan hal-hal militer. Melalui proyek ARPA atau Advanced Research Project Agency, mereka mendemonstrasikan hardware dan software komputer yang berbasis Unix dapat melakukan komunikasi dalam jarak tak berhingga melalui saluran telepon. Diperkenalkan pada Oktober 1972. Pada tahun 1981 hanya tersedia 231 komputer dan di 1986 bertambah menjadi 2.308 komputer, dan pada tahun 1993 bertambah menjadi 1,5 juta komputer. Awal tahun 1980 jaringan ARPANET yang sudah diberhentikan diubah menjadi TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol, dilanjutkan kembali dan dibiayai oleh NSF atau National Science Foundation, bekerja dengan CSNet Computer Science Networking, berubah nama menjadi NSF-Net. Berikut adalah fasilitas internet. Yang pertama ada World Wide Web atau bisa disingkat menjadi WWW. Yang kedua, electronic mail yang sering kita gunakan email, Gmail seperti itu. Telnet, file transfer protocol, Gopher, chat groups, internet relay chat, dan newsgroup. Syarat agar bisa terhubung ke internet ada 4 cara, yaitu menggunakan modem, dan kedua telepon, 3 software, dan keempat internet service provider atau ISP. Pengertian cloud computing. Cloud yang berartikan awan di sini adalah internet. Computing itu proses komputasi. Jadi kalau digabung, cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer komputasi pengembangan berbasis internet awan. Kelebihan menggunakan cloud computing yang pertama adalah mudah diakses, data terpusat pada server sehingga penggunaan dapat mengakses kapanpun dan dimanapun asal terhubung dengan internet. Yang kedua, murah karena tidak membutuhkan hardware khusus. Yang ketiga, ramah lingkungan, tidak membutuhkan banyak perangkat keras sehingga dapat menghemat tempat. Yang keempat, fleksibel, dapat melakukan penambahan kapasitas penyimpanan data secara otomatis dalam waktu yang singkat. Menciptakan lapangan kerja baru. Praktisi IT dapat membuka jasa pengembangan teknologi cloud computing. Selain kelebihan, tentu pasti ada kekurangan. Apa saja sih kekurangan cloud computing itu? Yang pertama, tergantung pada koneksi internet. Apabila koneksi internet mati, maka cloud computing tidak bisa dijalankan. Yang kedua, data rawan hilang, kurang aman karena data pengguna ditempatkan pada hosting yang digunakan bersama-sama. Yang ketiga, kurangnya pemahaman user
dan minimnya pelatihan atau seminar IT yang membahas cloud computing. Yang terakhir, sistem backup yang buruk. Ketika data pengguna hilang, kemudian kemungkinan data tersebut itu sangat kecil, bahkan no chance. Jadi kalau hilang ya tidak akan kembali. Ada 3 jenis layanan dalam cloud computing. Yang pertama ada SaaS atau Software as a Service, adalah layanan yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga tidak perlu mengeluarkan investasi baik untuk in-house development atau pembelian lisensi. Dengan cara berlangganan via web, pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh penyedia layanan. Yang kedua, Platform as a Service atau PaaS adalah layanan yang menyediakan modul-modul siap pakai yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang tentu saja hanya bisa berjalan di atas platform tersebut. Seperti juga layanan SaaS, pengguna PaaS tidak memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi dasar seperti memori, media penyimpanan, processing power, dan lain-lain, yang semuanya diatur oleh provider layanan ini. Dan yang terakhir ada IaaS atau Infrastructure as a Service, adalah sebuah layanan yang menyewakan sumber daya teknologi informasi dasar yang meliputi media penyimpanan, processing power, memori, sistem operasi atau OS, kapasitas jaringan, dan lain-lain, yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Penyewa tidak perlu tahu dengan mesin apa yang digunakan dan cara penyediaan layanan dengan mesin apa dan bagaimana cara penyediaan layanan menyediakan layanan IaaS. Yang penting, permintaan mereka atau sumber daya dasar teknologi informasi itu dapat dipenuhi. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.